Jadi tangkap tadi pembahasannya Bung Virgo tadi ini mengenai DPR dan ini tahun kelima berarti mau pemilu lagi ini. Iya, mau lagi pemilu 2024. 2000 oh tahun depan. Ya tahu tahun depan pemilu. Kalau tidak salah itu bulan 2 kalau tidak salah. Pilpres, Pileg dan lain-lain sebagainya ada di 2024. Aman Bung. Jadi sekarang itu karena menjelang 2024 sudah banyak lagi tuh baliho-baliho di jalan itu. Oh ya, ada tuh nanti kau tanya gitu Pak Don itu nanti masalah baliho-baliho. Ada kerjaan paling yang ku pertanyakan ini mengenai ini isu-isu nanti kan pasti pemilu lagi ada kayak apalah uang kaget lah, Iya. serangan Serangan fajar, fajar. serangan sore apa tuh. Sore. Sebenarnya tanggapan tak itu mengenai yang ini apa? Nggak bisa pakai Inggris. Nggak bisa pakai Inggris. Nggak bisa pakai Inggris. Apa Money politik. money politik. Politik. Tanggapan tak dulu dari komponen lagi yang pertama. Yang pertama bagaimana pendapat tak tentang Kenapa saya? money politik dan bagaimana cara mengatasi itu? Saudari Filga. Ya kalau masalah money politik bisa dibilang memang sudah mendarah daging khususnya di daerahku. Bukan jadi rahasia umum. Iya sudah jadi rahasia umum, Sudah jadi sudah rahasia mendarah daging dan bahkan malah terlihat aneh kalau misalnya ada calon yang tidak Dari mana? ada uangnya. Oi. malah terlihat aneh karena memang Ya, budaya di. Iya, Lagi-lagi budaya. tidak bisa Jadi, dibilang budaya. iya. Dan ya pendapat saya sudah pasti tidak sepakat. Iya, sudah pasti tidak sepakat dengan money politik. Karena logikanya begini, kenapa tidak ada pembangunan dari para pemimpin elit politik lah Iya. pada saat mereka duduk, toh? Iya, iya. Nah, mungkin salah satu penyebabnya adalah adanya money politik ini. Karena kan logikanya begini, teman-teman. Kalau misalnya salah satu calon ini bagi-bagi uang pada saat pemilihan, nah kan pasti banyak modal. Nah, pada saat dia duduk, pasti yang pertama urusi adalah Kembali modal. untuk bisa kembali modal. Oh iya Ya, bisa begitu. masuk akal juga. Iya, Iya. Begitu logikanya kalau menurutku, Iya. toh. Nah kalau cara mengatasinya ya Rugi dong kalau nggak kembali modal. iyalah rugi sia-sia. 100 juta. Oh, Kalau pantas. Cara iya, mengatasinya kira-kira? kalau cara mengatasinya kira-kira ya mungkin mulai dari bukan mungkin, sudah harus Harus iya, mulai secara dari harus itu. diri kita masing-masing Ya. yang paham. Kemudian mengedukasi lingkungan tak Iya, lingkungan. mungkin satu atau dua orang ya pasti sudah sangat berpengaruh kalau ada yang kita pengaruhi satu atau dua orang atau setidaknya dalam satu lingkungan keluarga tak ayah, ibu, adik. Intinya pilihan atau hati nurani itu bisa dipilih begitu dia. Iya. Pilihan tak bisa dipilih. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memahami Ya, bahwa money politik itu menimbulkan utang utang. dan utang harus dibayar pada saat duduk. Iya bisa. Ya begitu. Ngerinya pendapat Di orang berutang ceritanya ini. Iya. Ya itu di. Begitu. Gali lubang tutup Kurang lubang. lebih Ya, begitu. kali ini Tapi ya kan tidak semua juga berutang toh. Misal ada juga yang memang punya uang Modalnya untuk begitu di. modal itu, iya. Oke. Jadi intinya Kak Phil juga ini tidak sepakat dengan begituan di Ya. main uang. Sekarang Sudah perlu pasti. bagian saya ke Bung Virgo dulu. Iya. Menurut Bung Virgo, pendapat tak tentang money politik atau ini politik main uang toh, dan bagaimana cara mengatasi itu karena Yang mainan. iya apalagi kan dari dulu juga sering dengar kalau mau pemilu pasti ada tunggu serangan fajar atau apa kata. Tanggapan tak mengenai money politik dan bagaimana cara mengatasi itu supaya tidak terjadi lagi. Ya. Money politik. Jadi kalau berbicara money politik, saya mau mengatakan bahwasanya ini sudah menjadi isu nasional Iya. yang viral sekarang, khususnya dalam persoalan dunia politik menjelang pemilu 2024 adalah adanya sistem proporsional terbuka dan tertutup. Ya. Dan kalau kita mau mendengar penjelasan dari beberapa kalangan, salah satu dasarnya adalah untuk mengurangi
money politik, itu artinya itu adalah sebuah perkara nasional Jadi yang kita semua sadar bahwasanya itu adalah masalah. Dan secara khususnya kita di Kabupaten Mamasa ya sepakat dengan pembicara pertama dan ya pembicara sebelumnya tadi bahwasanya ya itu sudah menjadi masalah yang sangat besar dan ya itu terus yang terjadi dari tahun ke tahun, seremoni 5 tahunan yang sudah sangat kental dan ya sampai hari ini belum ada perubahan di dunia politik karena yaitu awalnya adalah dengan sistem money politik. ya, Dan kita harus paham bahwasanya ya khususnya kita sebagai generasi karena ya politik itu sesungguhnya luar biasa keren. Politik adalah salah satu-satunya akses menuju sebuah perubahan. Tapi yang terpenting adalah politik kebangsaan bukan politik kepentingan. Ya, Itu yang perlu digarisbawahi. Proses. Ya, prosesnya. Politik harus dengan dasar politik kebangsaan untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita mau melihat di Mamasa, ya seperti itu penyakit kita secara umum. Dan menurut saya apa solusinya? Satu-satunya solusi yang paling terbaik adalah dimulai dari generasi. Generasi hari ini harus sadar bahwasanya ya politik itu harus bebas dari uang. Dalam artian ya kita harus mulai sistem yang baru karena sistem yang lama belum bisa terbukti. Dalam artian esensi dari ya sebuah dinamika politik belum bisa memberikan kontribusi besar karena ya sistemnya adalah politik uang. Mari kita berpikir, kita harus ya merubah pola pikir dan ya sistem itu. Hari ini kita harus hadir dengan sistem ya non money politik dan itu harus dimulai dari generasi. Ya memang orang tua dan masyarakat pada umumnya susah untuk kita kasih pemahaman. Kalau kita mulai dari hari ini dari generasi itu sendiri maka secara perlahan itu akan ya terjawab. Bahasa kerennya maparri. Iya, maparri. Kalau orang tua maparri. Jadi nanti host terjemahkan apa itu maparri. Jadi banyak faktor sehingga maparri. Jadi sesungguhnya harus dimulai dari generasi yang mesti ya bebas dari segala kepentingan dan ya perlahan seperti yang dibahasakan oleh ya saudari Vilga tadi, kita harus mengedukasi secara ya tahap demi tahap mulai dari pribadi, keluarga dan sampai masyarakat secara umum. Jadi mungkin kalau saya seperti itu Bung, karena ya memang kita harus berpikir melalui ya generasi khususnya kita sebagai kaum intelektual menuju ke 2024. Pemilu itu adalah sebuah awal peradaban yang akan menentukan bagaimana dinamika satu daerah 5 tahun ke depan. Jadi mungkin saya seperti itu Bung. Wih, super sekali ini pendapatnya Bung Virgo ini ngeri. Ini mode serius ini Bung. Iya, ngeri. Jadi bukan persoalan yang buat-buat. Iya. Pusing tong kepala aku juga itu. Kalau begitu saya. Apa yang pusing ini penjelasannya? Iya. Atau gimana? Memang Masalahnya, iya. Masih lama. Ya super sekali tadi pendapatnya Bung Virgo, luar biasa sekali itu. Lanjut lagi saya minta lagi pendapatnya Pak Don mengenai ini money politik, pendapat mengenai money politik dan bagaimana cara mengatasi itu supaya stop lagi, hindar lagi terjadi di kalangan tak terutama di Kabupaten Mamasa. Gitu. Ya. Ya. Kalau bicara soal money politik, ya seperti yang dibahasakan tadi Puan Vilga dan Bung Virgo ya. Artinya money politik itu ya sumber dari segala kekacauan dalam sistem politik. Ya. Terutama. Artinya kita sepakat bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Virgo bahwa politik itu bukan hal-hal yang kotor, tapi politik itu adalah jalan menuju kebaikan bersama. Pada dasarnya baik. Pada dasarnya baik. Hanya saja orang-orang yang pelaku politik ini yang menyalahgunakan politik itu sehingga muncul paradigma di masyarakat bahwa politik itu tidak baik. Yang berikut bahwa money politik, itu tadi saya katakan, money politik itu akar dari segala persoalan. Bayangkan kalau kita bayangkan kalau caleg atau mungkin calon kepala daerah itu menggunakan money politik, maka berapa sih biaya money politik itu yang akan digunakan? Kalau kita hitung-hitung, artinya kita hitung-hitung, ini kita ilustrasi. Ya. Saya ilustrasikan. Saya bawa ke DPR ya, DPRD. Rata-rata gaji DPRD itu kan sekitar 30-an juta. 32 lah. Sama tunjangan. Ah, sudah termasuk tunjangan per bulan. Itu kita coba kalkulasikan sampai 5 periode, 5 tahun itu satu periode, itu berapa yang dihasilkan? Nyari, Pak. Nah, ketika calon ini menggunakan money politik, mungkin rata-ratanya range-nya 300 ya. 300 per suara. 300 per suara kali berapa suara
untuk menjadi persyaratan duduk? 2000. Nah, kalau 2000 kali 300 Nah, berapa yang harus dikeluarkan? Ratusan. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ratusan juta, Pak. Nah, ini tadi jadi persoalan. Ya, artinya ketika money politik ini dilakukan, maka persoalan-persoalan yang muncul itu akan terjadi. Karena yang menjadi fokus utama para pemangku kebijakan adalah bagaimana mengembalikan modal seperti yang dipasarkan Puan Pilga tadi. Modal yang sekian ratus juta bahkan sampai miliaran. Iya. Mereka harus kembalikan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka jangan harap kita sebagai masyarakat jangan harap ada pembangunan. Nah, ini juga yang menjadi harus perhatian kita, bahwa ketika persoalan-persoalan yang terjadi, ketika kita bersuara untuk menyampaikan aspirasi agar pembangunan itu bisa dilaksanakan, ya mungkin juga susah. Iya. Karena kenapa? Masyarakat sendiri yang iya. menerima itu. Itu yang sudah dibagi. Iya, artinya kan sudah terbayarkan. Iya, bisa. Jadi logika berpikirnya. Untuk apa orang menggunakan modal besar tetapi tidak mengharapkan kembalian? Iya. Kan begitu. Artinya mengeluarkan ratusan juta, miliaran, tapi tidak berharap bahwa uang itu akan kembali. Kira-kira menurut Orang gila teman-teman mana? ini Berarti semacam bagaimana? investasi begitu. Mau apa investasi Iya. kalau Orang gila kan kalau orang berpikir saya mau habiskan uang Iya, begitu. iya. Tanam modal. Jadi orang berpikir bahwa ya saya modal sekian, Iya. saya harus kembali dong. Dan untungnya juga harus kembali. Iya. Nah, cara mengembalikan itu bagaimana? Tidak mungkin kita berharap seperti saya katakan tadi akan ada pembangunan. Kenapa? Karena orang berpikir seperti itu. Nah, ini juga yang jadi persoalan. Sebenarnya kalau kita berpikir masalah kesalahan, ya kita tidak sepenuhnya kesalahannya ke pemerintah gitu. pemerintah dan DPR. Iya. Artinya kita tidak menjudge bahwa DPR hari ini melakukan money politik. Iya, Tidak, iya, saya iya. tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau ini terjadi, maka persoalan itu akan terjadi. Iya. Nah, jadi kalau persoalan itu seperti saya katakan tadi, persoalan itu terjadi, kita tidak boleh menyalahkan 100% sama pemerintah dan DPR. Yang jadi masalah adalah masyarakat yang menerima itu. Mendukung. Iya. Jadi seharusnya memang kita sepakat bahwa ya, money politik itu tidak baik. Iya. Saya artinya ini kita berharap money politik ini tidak menjadi sebuah budaya. Ya. Jangan sampai menjadi sebuah budaya bagi kita. Artinya kalau kita berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi dengan teman-teman, bahwa money politik ini seakan-akan sudah menjadi tradisi, budaya. Harus ada. Iya. Nah, kalau bagi saya bahwa generasi muda harus berani mengatakan bahwa money politik itu bukan budaya kita. Stop. Jangan kita ini. Artinya Stop money politik. tidak hanya sekedar sadar, tidak hanya sekedar peduli, ya, tidak hanya sekedar mau untuk mengatakan money politik itu tidak baik, tapi betul-betul ada tindakan nyata. Betul. Tindakan nyata dari generasi muda untuk mau melawan betul-betul money politik ini. Menolak. Karena itu tadi saya katakan bahwa akar dari segala persoalan adalah money politik ini. Iya. Saya kira itu. Oh, iya. Ya super sekali juga ini. Pusing-pusing kan juga dengar ini. Biasanya luar biasa sekali juga memang. Iya. Intinya Jangan pusing. money politik stop. Stop money politik. Kita tolak Tolak. politik. Tolak money politik. Ya, silakan. Aman, PK. Bisa. Ya? Sudah aman. Oh iya, lanjut. Ya, silakan. Ya, terakhir ini. Pendapat dari Bung Binarake. Ahok. Ya. Bung Ahok. Ya, kalau mau Pendapat dulu Bung Ahok mengenai money politik dan bagaimana cara untuk mengatasi itu. Iya. Iya betul. Jadi kalau kita berbicara tentang money politik, ya saya sependapat dengan teman-teman bahwa ya money politik ini adalah sumber segala masalah. Masalah. Di ya, baik dari kita berbicara skala nasional maupun kita berbicara di daerah kita. Iya. Tapi ya artinya perlu juga kita ya harus kita sadari bahwa sebetulnya ini ya kebanyakan salah satu faktor kemudian kenapa ini money politik lancar-lancar saja Ya. itu karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat. Oh, begitu. Iya. Karena ya itu menurut saya. Karena sering saya temui di Iya. masyarakat itu
mereka kenapa terima uang toh? Iya. Mereka beranggapan bahwa ya Garang. kapan lagi kalau bukan Iya, sekarang. maksudnya. Ini pembeli kalau ada datang uang 200.000, 500.000 per suara, ya kan diambil untuk ya pembeli kebutuhan sehari-hari, pembeli lauk begitu. Jadi itu yang ini yang memang perlu kita menjadi perhatian bersama. Bagaimana kemudian caranya untuk ya memberantas segala akar permasalahan yang kemudian disebabkan yang menjadi ya penyebab sehingga ya hadirlah ini money politik. Oh iya, bisa Iya. Bisa juga gitu. Nah, ini kan saya juga heran di masyarakat ini. Kalau setiap saya temui masyarakat nongkrong, rata-rata mereka menolak hadirnya money politik. Mereka menolak kenapa harusnya ini money politik, tidak ada lagi money politik. Tapi pada saat menjelang pemilihan ada datang figur yang membagi-bagikan uang, tidak pikir-pikir langsung terima saja. Langsung ambil. Nah, padahal setelah itu mereka mengeluh lagi. Iya. Tapi ya itu saya bahasakan bahwa ya itu dipengaruhi oleh salah satu dari segi faktor ekonomi. Iya, ekonomi masyarakat. Jadi memang ini yang harus menjadi perhatian juga. Ya kemudian ya salah satu mungkin strategi kita untuk memerangi ini money politik ya ya Stop money politik. iya kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa ya Tanpa ini ada juga ya tanpa uang ya kita bisa berjalan begitu. iya Maksudnya mendudukan calon. Iya. Tanpa uang bisa menjadi jalan begitu ya maksudnya. Iya, kita harus buktikan ke masyarakat bahwa ya tanpa uang ya Kita bisa memilih figur. ya Artinya kita memilih figur berdasarkan kualitas. ya tanpa ya kita harus buktikan ke masyarakat bahwa ya tanpa adanya uang kita bisa memilih figur-figur yang berkualitas. Karena seperti yang disampaikan teman-teman tadi bahwa ya kita figur-figur yang menggunakan money politik itu ya tadi hitung-hitungannya seperti itu. Mereka hanya akan menanam modal lalu kemudian itu akan menjadi utang untuk dibayarkan satu periode ke depan. Betul. Seperti itu. Tolong di skip ya nanti. Iya. Artinya begini, artinya jangan sama sekali kita menggadaikan daerah kita dengan mungkin 2 lembar uang merah. Iya. Karena yakin dan percaya pembangunan itu tidak akan ada. Iya, pasti berputar di situ memang modal. Iya, artinya kalau kita mau menggadaikan kita punya kampung dengan uang merah, yang buat ya kita buka-bukaan 300.000. Iya. Ya, jangan berharap daerah kita akan terbangun. Begitu pernah aku terima. Wah, ini host. Tolak. Intinya dari kita berlima ini memang stop money politik di Stop money stop politik. dari sekarang stop minyak Tolak apa. money politik. Jadi mungkin bisa put translate dulu itu money politik. Iya, bisa. Dan tidak ada teman-teman tidak mengerti itu. Iya, Money politik itu adalah serangan pajar. sekarang pajak. Serang pagi-pagi. Jadi kalau datang pagi-pagi nanti jam diterima. Apa yang ini uang? Uang. 100 Bagi-bagi uang, Le. Iya. Stop itu. Stop di. Stop dan tolak. Sudah itu kasihan. Ya itu juga artinya kan kalau misalnya masyarakat rindu pembangunan di khusus di Kabupaten Mamasa, ya itu tadi tolak money politik. Tolak betul. Iya. Karena ya bagaimana mau membangun kalau mereka nanti saat duduk ya hanya sibuk membayar utang seperti itu. Bunga di bank. Iya. Ngeri. Ngeri. Ya. Karena tadi sudah ada singgung-singgung baliho, pamflet sama pemilihan, mungkin saya ini secara khusus saya mau bertanya ini ke Kanda Doni atau di pamfletnya biasa namanya Bung DKP. Iya. Saya dengar ini Pak Doni ini mau mencalon, toh mau mencalon DPR ini Pak Doni ini. Baru bilang tadi saudara Vilga harus ada modal. Iya. Jadi apakah ini Pak Doni ada modal untuk mencalon? Baru mau tanya Pak Don apa sebenarnya tujuan untuk
mencalon jadi DPR, DPRD itu, DPRD lah. Apa tujuan tak mencalon? Ya mungkin bisa dijawab oleh Pak Don. Ya. Jadi pertama tadi ada modal. Ya, modal ini lah. Modal apa dulu? Ya, Kalau bicara modal, ya saya beranjak dari modal niat baik. ya modal niat baik dulu deh. Oh, modal berarti satu, modal niat baik. Iya, Di. modal niat baik. Iya. Untuk modal untuk money politik, oh jangan. Oh iya, berarti saya tutup ini untuk Ya. modal uang nih. Iya, karena Oh iya. bagi saya ya itu tadi money politik itu ya Stop. akan menjadi akar permasalahan. Jadi kenapa sampai ada niat untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif ya itu beranjak dari persoalan-persoalan yang terjadi sebenarnya. Ini beranjak dari keresahan-keresahan hati dari teman-teman. Artinya bukan hanya pribadi saya yang menginginkan ini, tapi banyak teman-teman generasi muda yang mencoba mendorong untuk pribadi ini hadir dan mengikuti konsultasi itu. Tujuan itu ya menjawab keresahan itu tadi, persoalan-persoalan yang terjadi. Banyak hal-hal yang seharusnya disuarakan oleh para wakil rakyat, tapi ya kita lihat kenyataannya masih banyak juga yang tinggal diam, tidak ingin berbuat. Nah ini harapan, ini tujuan dan niat saya sebenarnya. Artinya ingin menjembatani bagaimana suara-suara rakyat ini betul-betul tersampaikan, aspirasi-aspirasi masyarakat itu betul-betul tersampaikan. Kita akan berusaha untuk mewujudkan artinya pembangunan yang adil, yang merata. Ya, termasuk bagaimana kita melihat kebersamaan kita di keberagaman ya. Kita berbicara tentang keberagaman. Ini yang menjadi fokus dan inti sebenarnya kenapa sampai saya punya niat untuk itu. Jadi dorongan ini bukan hanya dari saya, tapi dari teman-teman. Banyak teman-teman yang menginginkan itu, sehingga saya berani untuk maju. Nah, jadi seperti itu. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Jadi intinya modalnya juga ini ya, modal niat memang artinya memang dari hati nuraninya mau mencalon di. Modal niat. Kalau modal uang, ya kalau modal uang saya angkat tangan. Modal niat doang. Kalau misal ada Bung ini bagaimana kira-kira? Kalau misal ada itu sudah pasti Iya, tidak. stop. Oh Ya. iya. Sudah pasti tidak. Intinya stop deh. Kehadiran saya juga ini sebenarnya kita punya tujuan untuk bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat. Betul. Persoalan menang kalahnya itu persoalan belakangan. Oh iya. Artinya yang persoalan utama adalah kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan edukasi bahwa bagaimana kita menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, berdasarkan kualitas dan kuantitas, kualitas dan integritas calon yang kita akan pilih. Bukan persoalan berapa modal yang dimiliki. Karena itu tadi ya, artinya kita kembali lagi tadi itu. Itu yang kita harapkan. Kalau kita berbicara tentang pencalonan DPR, itu saya sampaikan tadi bahwa kita harus buktikan kepada masyarakat akan ada figur yang duduk sebagai dewan tanpa menggunakan uang politik, money politik. Itu yang sebenarnya kita harapkan kalau ada seperti itu. Ya. Sabar dulu Kak, mau tunggu minta pendapatmu semua yang mengenai ini pencalonan Kak. Toh? Jadi saya kira sudah jelas tadi Pak Dondi mengenai anu tadi. Ya. Itu apa alasannya begitu. Ya kan sudah didengar tadi, ternyata nih Pak Don ada niat yang baik untuk mencalon tuh Ya. menjadi DPR. Kira-kira dari teman-teman ini selaku generasi muda, bagaimana apa tanggapan ini teman-teman terkait pencalonannya Bung DKP atau ya kita kenal dengan nama Pak Don atau Kak Don itu? Mungkin bisa dari saudara Virgo dulu, tanggapannya Virgo. Iya, terima kasih Bung Host. Jadi kalau kita mendengar dari ya mungkin penjelasan ataupun ya satu bentuk komitmen dari Bung DKP, saya mau katakan bahwasanya mari kita coba untuk ya betul-betul merubah pola sistem yang ada. Kalau ada seorang figur, apalagi ya istilahnya orang-orang yang betul-betul kita bisa kenal sudah punya idealisme tinggi dengan
mencoba untuk terjun ke dunia politik dengan sistem yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, maka tidak apa-apa kita mencoba hal yang baru. Karena yaitu pertama kita harus mengedukasi masyarakat, dan kemudian kita harus mampu melihat bahwasanya bagaimana kira-kira kalau ada ya calon dewan yang ataupun yaitu calon DPR yang bisa duduk tanpa uang. Kita mau lihat bagaimana buktinya nantinya. Dan kemudian ya saya tidak mau katakan bahwasanya saya mendukung sepenuhnya dan saya sudah akan menjamin bahwa saya akan mencoblos Pak DKP, tapi ya dengan mendengar bagaimana penjelasan ataupun bagaimana motivasi dan niat beliau tanpa money politik, dan kemudian betul-betul niat baik untuk merubah pola sistem demokrasi kita yang kental dengan politik uang selama ini, saya mau katakan bahwasanya ya itu adalah salah satu gebrakan perubahan. Dan mari kita sama-sama dukung dan kawal dan buktikan bahwa ya itu bisa tercapai kalau ada kita punya betul-betul kesadaran pola pikir dan kolaborasi yang besar, khususnya dari kaum generasi muda, untuk ya merubah tatanan sistem demokrasinya kita dan kemudian menyelamatkan generasi. Karena itu yang penting, jangan sampai ada generasi hari ini yang dijadikan sebagai alat politik. Itu yang sangat miris. Karena kita harus sadar bahwasanya kita harus hadir di dunia politik dengan yang memberikan terobosan perubahan. Karena kita harus bisa berpikir berbeda dari yang masyarakat awam pada umumnya. Masyarakat awam menerima politik uang mungkin karena disebutkan tadi Bung Ahok bahwasanya karena faktor ekonomi, tapi ya kita generasi yang bahwasanya belum punya banyak kepentingan, mari kita ya betul-betul rubah pola pikir dan sistem dan betul-betul diimplementasikan di lapangan. Dan mari kita melihat ya siapa figur yang betul-betul serius dan bisa komitmen untuk itu. Mungkin saya seperti itu. Super sekali. Lanjutkan Bung DKP. Lanjutkan Bung DKP di. Mantap. Sudah ada dukungan ini dari teman-teman. Kaum Puan, Saudari Vilga. Apa tanggapan Kak Vilga mengenai ini pencalonannya Bung DKP atau yang paling akrab disapa Pak Doni begitu? Ya, baik. Jadi tanggapan saya tentang pencalonannya Bung DKP, ya menurut saya apapun yang diniatkan baik dari awal, ya kita tidak bisa pastikan, tapi setidaknya akan lebih baik daripada hal-hal yang tidak diniatkan dengan baik memang dari awal. Seperti itu. Jadi ya seperti yang disampaikan tadi Saudara Virgo, bahwa ini akan menjadi perubahan dalam sistem politik kita saat ini yang notabene sudah ya itulah sudah tercemari. Ya. Begitu. Kan saya bilang. Bisa. Terima kasih Kak Vilga. Iya, kayak Bung Ahok. Iya. Pendapat tak dulu mengenai pencalonan Bung DKP atau Pak Don? Iya. Jadi kalau saya ya bukan hanya Bung DKP. Iya. Siapapun itu. Siapapun itu ya. Siapapun yang berniat untuk kemudian maju sebagai calon legislatif Kabupaten Mamasa 2024. Ya, tidak ada persoalan. Semua sama. Yang penting itu tadi kembali lagi bahwa selama mereka menolak money politik dan mengedepankan politik sehat seperti yang teman-teman sampaikan, ya kenapa tidak kita dukung kan seperti itu. Iya. Artinya ya bukan hanya di Bung DKP ya, saya tekankan bukan hanya Bung DKP, punya semua. Siapapun itu yang kemudian ingin mencalonkan diri dengan niat baik, ya kan, tanpa menggunakan money politik, karena ya itu tadi yang kita bahaskan bahwa berbicara tentang money politik adalah ya akar segala permasalahan yang ada di daerah kita. Jadi ya mungkin ya teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini, siapapun yang berniat untuk maju sebagai wakil rakyat di kabupaten kita, ya silahkan. Tapi itu ya, ditekankan bahwa ya hindari money politik karena itu sangat tidak baik untuk sistem demokrasi kita. Ya mungkin seperti itu kalau intinya saya. Money politik ya dilihat hasilnya nih. Iya. Sampai sekarang bagaimana tuh? Iya. Ya sedikit. Gak bisa. Artinya begini, saya tergelitik dengan bahasanya tadi Bung Firgo tentang selamatkan demokrasi dan selamatkan generasi. Tanpa sadar sebenarnya kalau money politik ini terus dijalankan dan menjadi budaya kita, maka pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah ada modal, ini justru akan merusak
motivasi generasi muda sebenarnya. Iya, iya. Artinya bukan kita saat ini, Iya, iya. tapi generasi kita yang ke depannya. Mereka akan terhambat ketika punya niat baik untuk membangun daerahnya, dihambat oleh persoalan ini. Karena ini sudah menjadi budaya. budaya Ya. sekali. Dan ini yang saya sayangkan. Artinya ketika ada orang tua yang ketika ada anaknya untuk mau mencalon terus disampaikan apakah ada modal, apakah modalmu besar. Nah ini sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya tidak boleh kita tanyakan, tidak boleh keluar dari mulut kita, apalagi orang tua, karena ini akan berpengaruh pada generasi kita, bukan hanya sekarang, tapi generasi kita ke depan. Mungkin anak saya nanti. Artinya dia punya kompetensi, punya integritas, dan punya kualitas untuk memimpin, tapi karena persoalan modal ini yang untuk money politik, akhirnya kandas karena persoalan itu. Jadi saya sangat setuju dengan tadi itu. Artinya bagaimana kita menolak politik ini untuk menyelamatkan generasi kita. Saya kira itu. Ya sekali. Mantap sekali men. Ya. Apanya mantap ini? Berbeda sekali men. Gelap-gelapan. Kayak malam sekali men ini. Berapa jam Gelap. bincang-bincang ini, gelap sekali men. Ya. Kayaknya ambil opini teman-teman. Jadi bisa minta di terus ini kah? Coba lihat poin terakhir. Habis sekali habis infonya. Baru begini pertanyaan sudah habis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ini, kanda-kanda aku juga yang sudah hadir. Minta maaf ini sudah dihalangi waktunya sampai malam, diambil waktunya sampai apa ini. Akademi ini demi unik-unik ini karena masalahnya juga ini pertanyaannya orang saya kumpul ini dan saya percaya kepada kanda-kandaku semua dan saudara-saudaraku untuk menjawab. Tuh. Jadi apakah ini berlanjut terus? Ya selama masih ada masalah mungkin masih lanjut ini baru. Masalah tidak habis ini. Iya, gaskan terus toh. Gas. Membuktikan bahwa kita juga yang di luar ini Ya, peduli. Pasti peduli sekali. Jadi kita doakan saja semoga ini Kabupaten Mamasa kampung tak bisa Amin. maju terus untuk pemilu tahun depan, stop money politik di politik. Mantap sekali. Kuucapkan lagi nih terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk menutup perjumpaan kita, mungkin saya minta dulu dari semuanya ini satu kata dulu untuk Kabupaten Mamasa, mungkin bisa dari Kampuan dulu. Satu kata untuk Kabupaten Mamasa. Bangkit. Berarti Mamasa bangkit itu di. Ya. Pak Don atau Bung DKP, satu kata dulu untuk Kabupaten Mamasa. Maju. Ya, Kabupaten Mamasa maju. Yes. Maju di. Oke sekali. Bung Virgo, satu kata dulu untuk Kabupaten Mamasa. Perubahan. Mamasa perubahan di. Iya. Mamasa perubahan. Oh, ngiri-ngirinya ini. Ya, Bung Ahok, satu kata dulu untuk Kabupaten Mamasa. Ya, satu kata untuk Kabupaten Mamasa. Satu kata untuk Kabupaten Mamasa. Saking banyaknya masalahnya mungkin. Saking banyaknya masalah. Hanya satu kata ini, enggak berpikir satu kata ini. Banyak. Satu kata, dua kata lah. Satu kata. Ya. Ya, satu kata untuk beberapa kata lah. Iya, beberapa kata bisa. Kabupaten Mamasa. Jadi kebetulan sekarang kita akan menghadapi pesta demokrasi. Ya. Ya, untuk Mamasa saya sampaikan tolak money politik. Tolak politik. Iya. Mamasa tolak money politik. Mamasa tolak money politik. Oke, secara khusus untuk pemilu di Semua masyarakat. semua masyarakat. Iya. Oke sekali. Jadi Bung Ahok Kabupaten Mamasa tolak money politik. Tolak money Oke politik. sekali. Ya. Bu, terima kasih sekali nih sudah luangkan waktunya. Jadi mungkin nanti ke depannya mungkin bisa saya panggil lagi tuh kalau ada masalah lagi saya panggil lagi semua tuh. Siap. Bisa Oke sekali. Oke, jadi Yang penting Asal ada kopi. ada. oh ya terus kopi karena berhubungan. Siapa yang buat ini kopi? Saya penasaran siapa yang racik ini kopi. Bisa itu ini. Ya, suruh tepuk tangan. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Ya, sampai jumpa di lain waktu.